Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Hasim, NIM 2165057, kelas B. Di sini saya akan mereview materi dari Ciberisme, yaitu pengenalan Ciberisme, yaitu desain pengampu R.I. Mustar Hasiri. Oke, langsung. Materi itu Ciberisme, ruangan siber, Ciberisme, kejahatan siber, Ciberlaw, hukum ciber, yaitu cyberspace dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut Kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary itu cyberspace mencakup website, platform media sosial, mail, dan semua jenis layanan online yang menggunakan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an. Awal mulai dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Yang pertama 1980-an, yang kedua itu 1990-an, yang ketiga 2000-an, yang keempat 2010-an, yang kelima 2020-an. Cyberspace dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cyberisme. Cyberisme juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cyberisme melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang diikuti oleh Badr Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber. Cybercrime yaitu kejahatan cybercrime dan kejahatan terkait komputer, computer-related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu pencurian identitas. Contoh, seorang mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban.
Yang kedua itu phishing. Contoh, pelaku mengirim email atau pesan palsu yang yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga, malware. Perangkat lunak berbahaya. Contoh, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat itu ransomware. Contoh, perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk pendekripsi data tersebut. Yang kelima, peretasan. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keenam, serangan DDoS. Contoh, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Contoh, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan, pemalsuan. Contoh, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Yang kesembilan, pornografi anak. Contoh, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Yang ke-10, cyberbullying, pelecehan di dunia maya. Itu contoh menghina atau melecehkan seorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Yang ke-11, penyebaran informasi palsu. Contoh, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Yang ke-12, peretasan email. Contoh, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Yang ke-13, pengintaian. Contoh, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah. Yang ke-14, penggelapan. Contoh, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Yang ke-15, kejahatan keuangan online. Contoh, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Yang ke-16, pelanggaran privasi. Contoh, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Yang ke-17, pencurian akses. Contoh, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Ke-18, kejahatan seksual. Contoh, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seorang bayi, dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. 19, pemerasan online. Contoh, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Ke-20, kejahatan sumber daya komputer. Contoh, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang review materi pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.